Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2339-2341. Ya, Penatua Taihua, duduk saja. Jericho Lee mengangguk. Setelah duduk, Penatua Taihua bertanya dengan sopan, ada apa dengan Li Shaosuo? Sekitar 36 aksi, jawab Jericho Lee langsung pada intinya. Oh. Mata sesepuh Taihua memancarkan warna yang aneh, menatapnya dengan cermat, saya tidak tahu Li Shao ingin menemukan 36 keterampilan unik, apa tujuannya? Jericho Lee sangat menyadari bahwa penampilan Penatua Taihua sedikit tidak biasa. Dia diam-diam mengatakan bahwa Gunung Naga dan Harimau benar-benar mengetahui rahasia dari 36 aksi. Setidaknya dia bisa yakin bahwa dia tidak sepenuhnya bodoh. Segera, dia menjawab dengan tenang, karena saya sedang menyelidiki sesuatu. Haha. Apakah Tuan Muda Li tertarik dengan rahasia 36 aksi? Di mata tetua Taihua, ada sedikit anomali yang tidak dapat dijelaskan. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak. Saya tidak tertarik dengan rahasia itu. Yang saya cari adalah hal lain, yang banyak hubungannya dengan diri saya sendiri. Jelas dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Dia menatapnya dan berkata dengan takjub, apakah itu benar, Li Shao? Jericho Lee menghela nafas dengan sedikit keterikatan, sebenarnya, saya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi saya dapat meyakinkan Penatua Taihua bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan dengan rahasia 36 keterampilan unik. Jika saya benar-benar ingin mengatakan itu, yang ingin saya selidiki adalah urusan seseorang, yang ada hubungannya dengan 36 aksi. Penatua Taihua memandangnya dengan tidak percaya, seolah-olah mempertimbangkan kebenaran kata-katanya. Jericho Lee melanjutkan, tentu saja, jika saya tidak mempercayainya, saya tidak bisa menahannya. Saya pikir Taihua yang lebih tua harus tahu bahwa saya memiliki dua jenis keterampilan unik, yaitu Suantong dan Senji Bailian. Jika saya benar-benar hanya ingin mengejar rahasia 36 keterampilan unik, saya akan langsung ke pokok persoalan dan bernegosiasi dengan Long Husan. Bahkan ketika saya berada di luar negeri terakhir kali, saya akan langsung merebut batu warisan itu. Mendengar pidato, sesepuh Taihua merenung sejenak saat ini, tatap dia, katakan padaku, sebelum mantra semacam itu digunakan oleh Guru Li, apakah itu salah satu dari 36 keterampilan unik Tong Tianlu? Li Wenyan terkejut ketika dia berkata, apakah Tong Tianlu salah satu dari 36 keterampilan unik? Apakah kamu tidak tahu, Tuan Li? Penatua Taihua terkejut. Dia mengira Li Wenyan mengetahui rahasia Tong Tianlu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Jericho Lee terkejut mengangkat alisnya, Tong Tianlu benar-benar salah satu dari 36 keterampilan unik, tidak heran. Melihat ayah dan putranya tidak tahu banyak tentang Tong Tianlu, Penatua Taihua berkata sambil berpikir, Tong Tianlu ini diciptakan oleh Lu Zancheng, salah satu dari 36 pencuri. Dia berasal dari sekte yang disebut Sekte Qixi. Namun, dikatakan bahwa Sekte Qixi telah mati. Bagaimana Anda mendapatkan buku serba langit ini? Apakah tetua Taihua tahu tentang keluarga Gong? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Kamu mendapatkannya dari keluarga Gong. Penatua Taihua terkejut. Tidak, tapi ini ada hubungannya dengan keluarga Gong. Sekte Qixi mengalami krisis pada tahun-tahun itu, dan sekte tersebut dihancurkan. Kemudian hanya beberapa murid yang selamat dan melarikan diri dengan warisan sekte tersebut. Di antara murid-murid itu, seorang pengkhianat mendirikan keluarga Gong. Saya mengetahui semua ini setelah berurusan dengan keluarga Gong. Beberapa murid sekte Qixi yang tersisa kini telah bergabung dengan sekte suami kami, dan Tong Tianlu juga diperoleh dari mereka. Jericho Lee memberi tahu saya. Setelah mendengar ini, Penatua Taihua tiba-tiba menyadari, begitu. Ini benar-benar suatu kebetulan. Konon hanya ada paruh pertama dari buku ini, namun meski begitu, pesona yang terekam bersifat subversif. Kalian berdua pasti pernah mempraktikkannya. Baiklah, aku mengerti. Tidak ada alasan mengapa saya tidak berlatih. Selain itu, pesona Tong Tianlu sangat kuat. Dengan cara ini, Jericho Lee telah memperoleh 3 dari 36 keterampilan unik. Ada banyak cara untuk memahami surga. Penatua Taihua juga memperhatikan hal ini. Dia memandang Jericho Lee dan berkata, Li Shao telah memperoleh 3 jenis keterampilan unik dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya Anda mungkin memiliki takdir pertemuan dengan 36 keterampilan unik. Kalau begitu, saya akan mengirimi Anda batu warisan. Suatu hari nanti. Jericho Lee terkejut, berikan langsung padaku.
Bukankah kamu berusaha keras untuk mendapatkannya kembali dan menyimpannya? Aku tidak bermaksud menyembunyikan benda itu sepanjang hidupku. Meskipun gaya 36 pencuri pada masa itu menjijikkan, cara yang mereka ciptakan sangat bagus dan seharusnya tidak terlalu berdebu. Namun, dalam keadaan normal, 36 keterampilan unik dapat dipraktikkan oleh orang biasa, dan hanya mereka yang memiliki takdir pertemuan dapat mempraktikkannya, keluh Taihua yang lebih tua. Jericho Lee tertegun lagi, hanya mereka yang ditakdirkan untuk berlatih. Apakah 36 keterampilan unik membutuhkan orang khusus untuk berlatih? Ia tidak merasa kesulitan dalam mempraktikkannya. Mendengar kata-kata tersebut, sesepuh Taihua menghela nafas lagi, inilah yang saya sebut takdir pertemuan. Mungkin Anda adalah manusia takdir, Li Shao. Jika saya benar, Li Shao seharusnya menguasai semua jenis keterampilan, seperti astrologi, metafisika, dan trik sulap. Itulah manusia takdir. Benar. Guru surgawi dari generasi terakhir di Gunung Longhu pernah meninggalkan peringatan. Jika ada orang yang bisa mempraktikkan semua 36 keterampilan unik, itu adalah orang yang ditakdirkan, jelas tetua Taihua, Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Aku sangat bingung. Apakah aku sudah menjadi bakat istimewa lagi? Yah, generasi terakhir guru surgawi pernah berkata bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi dalam 36 aksi, tetapi rahasia ini hanya dapat dipecahkan oleh manusia takdir surga, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Tidak peduli bagaimana caranya orang lain berbakat, mereka hanya bisa melatih satu dari 36 keterampilan unik. Kata sesepuh Taihua. Jericho Lee mengedipkan matanya. Bagaimana dia bisa merasa sedikit tidak percaya? Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan tablet batu itu dan menyerahkannya kepada Li Wenyan. Ayo, ayah, coba pahami. Tetua Taihua, melihat tindakannya, tidak menghentikannya. Li Wenyan mengambil loh batu Tongsuan dan mencoba memahaminya tanpa perasaan. Namun, ketika dia mulai membaca misteri Tongsuan, Tong Tianlu menjadi sangat mudah tersinggung, dan kekuatan aneh melonjak di tubuhnya untuk mencegah dia memahaminya. Yang lebih aneh lagi adalah keterampilan misterius yang seharusnya dipahami itu tidak dapat dipahami secara tiba-tiba. Mereka seperti sebuah buku di surga. Setelah beberapa saat, Li Wenyan mengembalikan tablet batu itu kepada Jericho Lee. Ayah, ada apa? Apakah kamu sudah menyadarinya? Jericho Lee tidak sabar untuk bertanya. Li Wenyan menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Saat saya mencoba memahaminya, Tong Tianlu mulai melawan arus. Tampaknya ada semacam konflik antara kedua keterampilan ini. Apa? Jericho Lee terkejut dan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Dalam hal kesulitan pemahaman, lebih baik memahami misteri daripada memahami surga. Ketika saya menyadarinya, tidak ada situasi seperti itu sama sekali. Bab 2340. Saya tidak tahu, kata Li Wenyan sambil tersenyum masam. Ayah mertua Jericho Lee dan dua biksu tidak dapat memahaminya. Dia memandang ke arah Taihua yang lebih tua, yang berkata sambil tersenyum, Li Shao, sekarang kamu harus percaya apa yang saya katakan. 36 keterampilan unik bukanlah takdir manusia, hanya dapat memahami satu. Karena mereka bertentangan satu sama lain. Masing-masing keterampilan unik, dalam hal pemahaman orang yang berbeda, memahami hal yang berbeda. Hanya orang takdir yang dapat memahami misteri sebenarnya dan tidak saling bertentangan. Yah, sepertinya itu benar, kata Jericho Lee lama sekali waktu sebelum menerima kenyataan. Karena Li Shao adalah manusia takdir, 36 keterampilan unik ini seharusnya menjadi milikmu. Tampaknya hanya Li Shao yang bisa memecahkan rahasia yang terlibat, kata tetua Taihua dengan emosi. Ekspresi Jericho Lee menjadi kusut, apakah pepatah, takdir manusia, hanya diketahui oleh kalian di Longhusan, atau hanya sedikit anggota senior agama Zengyi yang mengetahuinya, dan hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang guru surga di masa dinasti yang lalu memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Menurut guru surga generasi terakhir, setelah orang ini menguasai semua 36 keterampilan unik, itu mungkin merupakan berkah atau bencana. Itu tergantung pada dirinya sendiri cara. Informasinya tidak boleh dibocorkan, jika tidak maka akan menyebabkan bencana. Tetua Taihua samar-samar mengingat nasihat yang diberikan kepadanya oleh generasi terakhir guru surgawi ketika dia masih hidup, tapi itu sudah lama sekali. Mendengar ini, Jericho Lee bertanya-tanya. Mungkinkah itu sebuah berkah atau kutukan? Maksudnya itu apa? Apakah sulit baginya untuk mendapatkan semua 36 keterampilan unik tersebut, dan apakah itu akan menimbulkan masalah besar? Bukankah itu sedikit omong kosong?
Namun, dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Apakah Gunung Naga dan Harimau memiliki keahlian khusus lain selain menangkap dan mengirim jenderal? Jericho Lee berbalik untuk bertanya. Selain menahan dan mengirim jenderal, ada metode Tian Shidu dan Suandan. Ada juga beberapa keterampilan unik yang telah kami bagikan sebelumnya, dan kami telah mencari Anda selama ini. Penatua Taihua berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, adapun keterampilan unik lainnya, menurut penyelidikan Sekte Zengyi selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka telah dikuasai oleh orang-orang dari berbagai sekte. Tidak mudah untuk mendapatkan semuanya kembali. Apakah itu dikuasai oleh semua orang? Sekte besar. Saya khawatir tidak mudah mendapatkannya, Jericho Lee mengerutkan kening. Penatua Taihua tertawa terbahak-bahak, sebenarnya, ini tidak sepenuhnya mustahil, selama pertukaran kepentingan yang tepat dapat membuat mereka mengambil inisiatif untuk membagikan semuanya. Lagi pula, dalam menghadapi kepentingan, hanya sedikit orang yang tidak bisa tergerak. Yah, itu benar, Jericho Lee mengangguk, tetapi jika kita merilis berita dan membiarkan mereka bertukar keterampilan unik mereka, saya khawatir kita akan memberitahu semua orang bahwa saya sedang memikirkan 36 keterampilan unik. Aku khawatir Sekte Suanyi akan mendapat masalah saat itu. Yang paling penting adalah bahwa 36 keterampilan unik bukanlah takdir surga. Latihan-latihan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dia menyebarkan berita tersebut dan meminta semua orang yang memiliki 36 keterampilan unik untuk mengubahnya. Dia takut jika menoleh ke belakang, dia akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Tidak pernah disarankan untuk bersikap terlalu mencolok. Sebenarnya kita bisa mengadakan kompetisi dengan mengundang semua orang yang memiliki 36 keahlian unik tersebut, kemudian menukarkan keahlian uniknya melalui beberapa cara, agar tidak menarik perhatian orang lain, saran sesepuh Taihua. Mendengar pidato itu, Li Wenyan dan Jericho Lee saling memandang, dan keduanya mengangguk. Kedengarannya mungkin jauh lebih penting untuk tetap bersikap rendah hati jika Anda mengumpulkan semua orang dengan keterampilan unik dan menemukan mereka secara pribadi. Namun, tidak mudah untuk membuat mereka setuju untuk bertukar pikiran, Jericho Lee memikirkannya. Melihat ke belakang, dia memperkirakan bahwa dia harus menyiapkan sejumlah besar senjata roh dan bahkan harta roh, jika tidak, dia tidak akan bisa menggerakkan orang sama sekali. Mengenai bagaimana cara menukar masalah ini, terserah Li Shao untuk memutuskan sendiri. Jika kompetisi akan diadakan, itu terserah kantor guru surgawi kita. Kata yang lebih tua. Jericho Lee tertegun sejenak, kita bisa mengadakan kompetisinya sendiri. Tidak, bagi mereka yang memiliki keterampilan unik, kami di Tianshifu lebih tahu. Yang paling penting adalah beberapa orang tidak boleh menjual wajah Suanyi. Penatua Taihua memandang keduanya dan berkata, tentu saja, kontribusi rumah Tianxi juga merupakan kepercayaan dari generasi Tianxi sebelumnya. Jika Anda bertemu dengan orang yang ditakdirkan, Anda harus membantunya mengumpulkan semua 36 keterampilan unik. Jericho Lee tertegun, apakah dia mengatakan mengapa dia melakukan itu? Penatua Taihua menggelengkan kepalanya perlahan dan menghela nafas, tampaknya generasi terakhir guru surgawi menyembunyikan sesuatu. Generasi guru surgawi ini berspekulasi bahwa dia mungkin mengetahui rahasia yang tersembunyi dalam 36 keterampilan unik, jadi dia meninggalkan permintaan seperti itu. Jericho Lee mengerutkan kening, dan akhirnya harus memilih untuk tidak kusut, kalau begitu. Penatua Taihua mengangguk, kita mungkin harus mendiskusikan hari spesifik kompetisi. Saya akan memberitahu Anda jika ada hasilnya. Saya tidak akan tinggal lagi hari ini. Selamat tinggal, lalu dia pergi, meninggalkan Jericho Lee dan Li Wenyan dia kehilangan. Tiba-tiba, dia menjadi manusia takdir. Jericho Lee merasa bingung, tapi dia menduga itu mungkin terkait dengan rahasia 36 aksi, atau pria berjubah putih. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi. Situasinya adalah, dia merasa seperti berada di kapal pencuri. Lupakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda sebaiknya memikirkan sesuatu untuk bertukar 36 keterampilan unik dengan orang-orang itu. Jika Anda ingin membuat mereka terkesan, manfaat umumnya tidak akan berhasil, Li Wenyan mengingatkan. Jericho Lee berpikir sejenak, apakah cukup untuk mendapatkan Lingbao? Namun sebagian orang mungkin lebih menyukai jimat, atau ramuan. Bagaimanapun, dia berdarah. Lingbao sedikit pusing. Saya ingat terakhir kali saya meminta Tong Jia membantu saya membeli roh monster. Efisiensinya tidak terlalu tinggi. Saya hanya bisa menerima 2 roh monster dalam sebulan, itu tidak cukup. Li Wenyan terdiam dan berkata, 2 tidak cukup. Berapa banyak lagi yang Anda inginkan?
Bagaimana kamu bisa memiliki 10 atau 8? Mulut Jericho Lee berubah. Dia harus mengkonsumsi beberapa untuk membuat semi-artefak. Li Wenyan memutar matanya dan berkata, ketika kamu berpikir bahwa roh monster adalah kubis Cina, itu adalah tidak mudah untuk dikumpulkan. Namun kini Suanyi telah mengakar di dunia seni bela diri. Itu dapat diperoleh melalui saluran asli keluarga Li dan Pavilion Wuchen. Efisiensinya harus jauh lebih tinggi. Li Yifan berdiri dan berkata, saya akan pergi ke tempat rahasia Xingluotian besok. Saya akan mempersiapkannya dulu. Keesokan harinya, Yan Yuling dan Tong Qianjun berkunjung. Li dan Wang sudah lama tidak bertemu. Begitu Yan Yuling bertemu dengannya, dia sangat antusias. Bab 2341. Jericho Li tertegun sejenak, tunggu, ada apa denganmu? Li dan Wang, kedengarannya aneh. Kamu telah menjadi raja baru dan setelah Raja Dan. Bukankah normal jika dipanggil Raja Li Dan? Tanda tanya petik 2. Yan Yuling berkata dengan wajar. Tidak biasa, ganti nama, Jericho Li tidak mau dikaitkan dengan barang seperti harimau. Yah, lebih baik menelepon Li Sao, kata Yan Yuling tak berdaya, tempat rahasia Xingluotian telah dibuka, tapi Li Sao, kamu belum pernah menjelajahi rahasianya sebelumnya, dan asosiasi sedang mendesaknya. Aku akan bersiap berangkat, kata Jericho Li sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia bertanya, di mana tempat rahasia Xingluotian? Saya tidak tahu lokasi tepatnya. Saya hanya bisa melewati kota-kota pesisir melalui rangkaian transmisi. Yan Yuling memikirkannya dan berkata, lokasi susunan teleportasi ada di kota Heihe. Jericho Li juga bisa memahami hal ini. Secara umum, tempat rahasia semacam ini pada dasarnya terisolasi dari dunia atau tidak dapat diakses. Bagaimanapun, zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Beberapa tempat yang tidak dapat diakses mungkin bukan tempat liar di zaman dahulu. Tentu saja, ada juga beberapa misteri, berdasarkan kekhasannya masing-masing, yang hanya bisa ada di tempat yang dingin dan pahit. Kalau begitu mulailah secepat mungkin. Di hari yang sama, ketiga orang tersebut melakukan reservasi tiket pesawat menuju kota Heihe. Di pesawat, 3 orang berada di kelas 1. Apa yang Anda inginkan, Tuan? Kali ini, pramugari datang memesan sambil tersenyum. Jericho Li berpikir, apakah kamu punya salmon? Iya, kamu suka yang mana? Ada yang panggangan, ada sashimi, kata pramugari itu sambil tersenyum. Panggang, Jericho Li masih suka makan matang, salmon bisa dijadikan sashimi, tapi dia tidak bisa memakannya. Yah, salmonnya tinggal terakhir, pramugari langsung mengkonfirmasi di sistem menu. Harap tunggu beberapa menit, dan sebentar lagi akan siap. Setelah memesan di sini, pramugari pergi ke tempat lain untuk memesan. Musim ini banyak turis ke kota Heihe, jadi banyak juga tamu kelas 1. Saat ini, ada seorang wanita cantik di kabin kelas 1, duduk di pangkuan pria. Mereka berbicara kaku dan bertindak seperti sepasang kekasih. Begitu wanita itu melihat pramugari datang, dia memimpin dan berkata, saya ingin salmon sashimi, tidak ada yang lain. Pria di sampingnya mendengar permintaan wanita itu untuk memesan, dengan sopan sang pramugari menjawab, maaf, Nona. Ikan salmonnya sudah tidak ada lagi. Anda bisa menggantinya dengan bahan lain, seperti apa, misalnya, bukan. Punya salmon. Seorang wanita yang tidak puas menunjuk ke kursi tidak jauh dari Jericho Li, saya baru mendengar dengan jelas, dia memesan salmon. Pramugari itu tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Ya, itu salmon, tapi itu yang terakhir. Sekarang orang ini telah mendengar apa yang dia katakan tadi, bukankah dia mendengarnya berkata bahwa hanya ada satu salinan yang tersisa? Apakah Anda tuli selektif? Apa yang salah dengan itu? Maaf, hanya tersisa satu salmon, yang dipesan oleh Bapak. Atau bisa ganti dengan udang goreng, atau tuna, sebagai pramugari, ia tak pantas marah kepada penumpang. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan dan melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun tamunya sedikit tidak masuk akal, dia harus tetap sopan. Tidak. Aku tidak suka tuna. Aku ingin sashimi yang terbuat dari salmon. Wanita itu mendengus dan membuat garpu di pinggangnya, terlihat nakal dan disengaja. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan pramugari tadi? Jelas sekali dia pura-pura tidak mendengarnya. Menurutnya, selama dia meminta sesuatu, orang lain harus melakukannya. Pramugari berada dalam dilema. Bukankah dia sengaja membuat masalah untuknya? Sekarang pesawat sudah di udara, bukan di tanah, tidak ada cara untuk menambah makanan, dia juga bisa berubah menjadi orang hidup, salmon dari udara. Tidak mungkin.
Pramugari tidak bisa berkata-kata dan mudah tersinggung. Dia merasa senyumnya hampir tegang. Maaf, Nona, salmon yang kamu inginkan benar-benar habis. Sekarang di udara, saya tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda. Anda hanya bisa mengganti makanan lain. Anda bisa memberitahu saya ketika Anda memikirkannya. Ada tamu lain yang menunggu. Dia tidak bisa berada di sini sepanjang waktu. Itu tidak akan berhasil. Tunggu. Siapa yang melepaskanmu? Begitu. Pramugari ingin pergi, pria di sebelah wanita itu menjulurkan kakinya dan menghentikan pramugari tersebut. Meski ruang kelas 1 relatif luas, namun ruang di dalam pesawat tidak sebaik di restoran di atas. Mendarat, jadi pramugari tidak bisa pergi dan hanya bisa berhenti. Melihat seorang pria bersenandung dingin, pergi dan sapa mandormu, biarkan mereka membuat salmon. Nada suaranya penuh dengan sombong, membuat orang benar-benar tidak bisa menolak artinya seolah-olah tidak memenuhi persyaratannya adalah menyinggung perasaannya. Adapun Jericho Lee, dia tidak memperhatikan sama sekali. Mendengar hal ini, pramugari mengubah wajahnya, sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan, maaf saya tidak dapat memenuhi persyaratan Anda. Salmon itu telah dipesan oleh pria itu. Sesuai dengan persyaratan manajemen penerbangan, saya bisa jangan berikan apa yang dia perintahkan kepada orang lain, kalau tidak aku akan dihukum. Aku tidak peduli kamu dihukum atau tidak. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Wajah pria itu merosot. Pramugari menarik napas dalam-dalam dan terus menjelaskan dengan sabar, Tuan, tolong jangan. Bajingan. Sikapnya membuat marah pria itu. Dia berdiri dan menatap pramugari itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Pramugari menatap langsung ke arahnya, tidak menunjukkan rasa malu-malu, entahlah, tapi penerbangan kami diatur, jika Anda tidak puas, Anda bisa menghubungi maskapai penerbangan. Dia bertindak sesuai aturan, dan bahkan jika seseorang mengeluh tentangnya setelah itu, dia akan bersikap masuk akal. Sebaliknya, jika dia menyetujui permintaan pria tersebut, dia akan dipecat selama Jericho Lee mengeluh. Bagus. Beraninya kau bicara seperti ini padaku. Pria itu semakin marah, cemberut, dan suka membunuh. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Kali ini, mandor yaitu pramugari datang. Kabin kelas 1 tidak besar, sehingga mandor bisa mendengar pertengkaran di sini. Mandor tidak mengetahui situasinya. Ketika dia melihat pria itu, dia wajahnya tiba-tiba berubah dan dia meminta maaf kepada pria itu dengan panik, Tuan Muda Gongye, Anda mengambil penerbangan ini, mengapa Anda tidak menyapa terlebih dahulu? Maaf, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya tidak tahu tentang Anda. Mohon menebus kesalahannya. Begitu kata-kata itu keluar, kabin kelas 1 menjadi sunyi. Mereka yang menghargai apa yang dilakukan pramugari sebelumnya semuanya terkejut dan bereaksi satu demi satu. Identitas asli pria ini sangat tidak biasa. Pantas saja dia berani melakukannya. Bersikaplah sombong sebelumnya. Mereka ingat bahwa penerbangan sipil yang dimiliki oleh penerbangan ini memiliki banyak saham swasta, dan coba tebak, pemilik saham mana yang seharusnya menjadi pemilik.